Catatan saya itu tahun 2008 itu Amerika Serikat cetak uang itu sekitar 1,85 triliun US dollar. Ladies and gentlemen, welcome to Brilliant Talk. Apa kabar Pak Anton? Luar biasa. Baik Pak Andreas, luar biasa. Syukur, alhamdulillah. Di saat pandemi ini kita sehat semuanya ya. Amin. Saya hari ini kedatangan tamu luar biasa, senior ekonominya BRI, Pak Anton Hendranata. Hari ini kita akan coba mengulas bagaimana kondisi ekonomi hari ini, krisis itu apa sih dan sebagainya ya Pak ya. Tapi awal-awalnya saya pengen tahu nih, sejak new normal ini Pak Anton kegiatannya apa aja sih? Kegiatannya sebagai ekonom ya standar. Kita harus mengikuti dinamika perekonomian yang ada. Tapi memang di saat situasi krisis ini kerjaannya tambah banyak. Tambah banyak justru ya. Dan kalau work from home, saya pikir office hour-nya udah nggak 8 jam lagi, lebih dari itu gitu loh. Karena dari meeting yang satu ke meeting yang lain, dan bahkan kalau regulator yang ngundang ya bisa startnya bisa dari jam 7 malam luar atau jam biasa. 8 malam gitu loh. Ya. Karena saya pernah dengar ada satu peribahasa, jadi kalau ekonomi lagi bagus, ekonom tuh nggak didengar. Tapi kalau ekonomi lagi jelek, setiap saat ekonom ditanya. Betul nggak sih Pak? Bukan nggak didengar saya pikir. Karena nggak ada yang menarik sebenarnya. Oh gitu. Kalau situasi normal semua bisa diprediksi. Tapi kalau situasi abnormal biasanya ekonom itu tambah sibuk. Meskipun ujung-ujungnya juga nggak tahu juga sebenarnya. Karena penuh dengan ketidakpastian. Betul Pak. Ya. Oke, kalau menurut Pak Anton nih, bagaimana sih Pak Anton menggambarkan krisis yang sekarang ini? Dan apa sih definisi krisis? Bisa nggak digambarkan ke kita ini? Krisis artinya adalah kalau dalam perekonomian berarti adalah pertumbuhan ekonominya negatif. Itu krisis ya. Kalau kita lihat dari kuartalan, umumnya orang melihat kalau 2 kuartal berturut-turut, dua kuartal berturut-turut negatif pertumbuhannya, itu namanya resesi atau krisis ya. Nah, yang menarik di tahun 2020 ini ya, sangat menarik ya. Dan alangkah baiknya kita melihat situasi krisis sebelumnya dulu ya, supaya kita bisa tahu apa perbedaannya di tahun 2020 dengan krisis-krisis sebelumnya. Nah, kita pernah mengalami krisis ekonomi yang paling besar itu tahun 98. Kemudian 2008, dan yang terakhir adalah mini crisis 2015. Nah, dari ketiga krisis itu ya, pemicunya di pasar keuangan dan masalah ekonomi. Jadi pemicunya tuh clear ya. Kemudian kalau tahun 98 kita tambahkan lagi lah. Pemicunya ada tambahan lagi, ada masalah sosial dan politik. Itu yang membuat tahun 98 sampai sekarang efek dominonya itu ya. Luar biasa gitu loh ya. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, penyebabnya jelas. Jadi obatnya lebih mudah. Lebih mudah dalam hal ini bukan berarti mudah juga, tapi mendeteksinya lebih mudah, sehingga waktu mengisolasi masalahnya jadi lebih clear. Ya. Nah, kalau krisis tahun ini, apa yang kita hadapi adalah kita menghadapi virus yang menyebar ke lebih 200 negara. Jadi penyebarannya luar biasa. Ya. Jadi yang penyebabnya, pemicunya clear, masalah kesehatan. Ya, masalah kesehatan yang mengakibatkan aktivitas ekonomi terhambat. Aktivitas ekonomi terhambat, dan kita sama-sama tahu apa yang terjadi di luar negeri gitu. Mereka melakukan lockdown, ya, lockdown. Sementara kalau di kita istilahnya PSBB, ya. Nah, kalau aktivitas ekonomi terhambat, suka atau tidak suka, pasti kegiatan produksi juga terhambat, supply terhambat, terganggu dalam hal ini. Berikutnya adalah
Kalau produksi terganggu, pasti tenaga kerja income-nya akan turun. Pasti, ya. Pendapatan turun signifikan. Ya. Ya. Orang nggak bisa berproduksi ya. Orang nggak bisa produksi, orang nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja ya dia nggak dibayar. Ya. Oke. Berikutnya lagi, kalau pendapatannya turun, permintaan pasti lemah. Permintaan pasti lemah karena daya beli orang turun. Karena tadi income-nya yang turun tadi. Yang ujungnya ya harus hati-hati saja, nanti ancamannya adalah di sektor lembaga keuangan. Jadi ya kalau kita perhatikan ini baik-baik ya, pandemi COVID-19 ini sudah sangat nyata merusak seluruh sendi-sendi perekonomian. Baik dari penawaran atau produksi ya, permintaan, dan yang menariknya adalah tidak mengenal tingkat lapisan ekonomi masyarakat. Ya. Kalau krisis sebelumnya orang kaya masih tenang-tenang saja, ya. Yang suffer adalah orang yang miskin. Tapi yang sekarang mau kaya, mau miskin, mau kelas menengah, semuanya merasakan ini. Iya, betul. Ya karena aktivitas ekonominya terganggu. Terganggu, betul, Pak. Semua orang disuruh stay at home. Jadi pasti orang akan merasakan semua, segala lapisan akan merasakan. Jadi dampaknya ke sektor real dulu, nanti ujung-ujungnya nanti kena juga impactnya ke financial industry ya, Pak ya? Kalau sektor realnya lambat pulihnya, ya kemungkinan akan merambat ke sektor finansial. Ya. Oke. Itu kalau boleh saya nostalgia sedikit, Pak, bisa nggak diceritakan di tahun 98 itu sebenarnya penyebab krisisnya apa sih, Pak? Terus apa yang terjadi pada saat itu? Jadi kita bisa lihat horizon yang lain gitu dari krisis setiap krisis. Kalau 98 sebenarnya Indonesia waktu itu datanya menunjukkan relatively oke. Itu awalnya adalah dipicu karena krisis mata uang di Thailand. Baht bermasalah dan contagion efeknya masuk ke regional. Ya, impactnya ke Indonesia. Nah, sayangnya ketika itu rupiah masih di 2000-an sampai lari ke 16.000, dan sayangnya ditambah dengan ada krisis sosial dan politik. Itu yang makin memperberat sebenarnya. Ya, makin memperberat. Dan memang harus diakui waktu itu secara makroekonomi ya, meskipun katanya waktu itu relatively oke dan tidak menyangka, tapi kalau jujur memang tidak sekuat sekarang ini. Ya. Tidak sekuat tahun 2020. Mungkin karena belajar dari kesalahan masa lalu kali, Pak ya. Betul. Tidak sejujurnya kalau kita lihat tahun 2020 Indonesia secara fundamental itu harusnya lebih siap menghadapi resesi. Karena kalau saya ingat itu kalau tidak salah rasio hutang pemerintah terhadap GDP-nya sangat tinggi ya, Pak. Nah, itu yang masalahnya. Tahun 98 itu corporate banyak sekali ngutangnya. Karena suku bunga rendah. Ya, nah sayangnya waktu itu data yang jumlah utang persisnya itu tidak tercatat dengan baik. Nah, itu masalah utamanya. Jadi sekali lagi data ini menjadi sangat penting. Kalau datanya kita tidak siap, datanya tidak komplit, maka tentunya polisinya juga akan kebingungan. Betul. Mau ngambil apa keputusannya. Gitu. Ada yang menarik sebenarnya. Kenapa korporasi gampang banget ngutangnya? Kenapa pemerintah juga gampang ngutangnya? Karena Indonesia dianggap negara yang potensinya bagus banget. Pada saat itu ya. Kalau enggak orang nggak mau ngutangin Indonesia dong. Betul. Nah, sayangnya kita kebablasan ngutangnya. Mungkin pertumbuhan ekonominya di atas 7% pada saat itu. Iya, relatif bagus. Indonesia itu relatif bagus dan boleh dikatakan sebagai primadona di perekonomian Asia. Macan Asia gitu loh. Ya sayangnya nilai tukarnya balik arah. Nah, itu yang menyebabkan. Kemudian ada satu hal juga, kita terlalu cepat shifting dari agriculture ke industri manufaktur. Nah, sayangnya industri manufakturnya saat itu bahan bakunya sebagian besar impor. Bukan bahan baku lokal. Nah, itu jadi masalah
Oke. Sehingga industri manufakturnya kolaps. Iya, karena iya. nilai tukarnya Nilai melemah tukar- signifikan. Betul. Nanti importnya kan jadi Jadi harganya sangat, naik jadi ya, sangat Pak? mahal. Signifikan Ya, naiknya. signifikan. Pemulihannya butuh berapa lama pada saat itu, Pak? Wah, pemulihannya lebih dari 5 tahun kita harus pulih. Meskipun tahun 98 minus 13,1, 2019 udah mulai naik, tapi kan naiknya pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Ya. Dan kosnya mahal banget, Iya, iya. terutama di perbankan. Iya, suku bunga sampai berapa, Pak? 60? 60%. Luar Bisa biasa. kebayang. Jadi kalau Pak Andreas punya uang, Duduk kalau manis naruh di ya, Pak? deposito udah duduk manis tuh. Iya. Ya, saya juga ingat kalau nggak salah dolar dari 2.500 sempat mencapai 15.000, tapi memang stabil lagi di sekitar 8.000 sampai 10.000 ya, Pak ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita melemah 2.500 ke 10.000, yang terjadi adalah produk dalam negeri sebenarnya jadi murah kan, Pak, untuk diekspor. Seperti barang produk dalam negeri kita menjadi diskon 75% loh, Pak. Berarti pada saat itu terjadi peningkatan ekspor ya, Pak, setelah krisis ya. Ya, betul. Makanya waktu itu kita bisa current account surplus. Oke, itu yang terjadi ya, Pak ya. Makanya bisa current account surplus. Ya. Oke. Ah. Terus selain itu, kalau tidak salah Cina juga tumbuhnya juga signifikan, artinya sempat menyentuh double digit sehingga permintaan komoditas ya, Pak ya. Ya. Jadi kita membaik dari manufaktur dan komoditas. Terus sampai terus berjalan sampai tahun 2008, Pak. Apa yang terjadi di 2008, Pak? Nah, di 2008 itu menarik sebenarnya, ya. 2008 global financial crisis. Ya. Sekali lagi penyebabnya adalah di pasar keuangan. Lagi-lagi pasar Ya, keuangan. kita nggak menyangka tahu-tahu Lehman Brothers jatuh, collapse, ya. Too big to fail itu. Too big to fail, ya. Dan harus diakui, teruji bahwa Indonesia siap menghadapi resesi global. Ya, pada waktu itu kita nggak resesi, masih bisa tumbuh di atas 4%, di atas 4,5%, 4,7, sekitar 4,7%. Ya, karena memang kita sudah pinter, sudah bisa belajar resesi tahun 98. Fundamentalnya oke. Fundamentalnya oke. Dan utang luar negeri juga kecatat dengan baik. Ya, saya kira itu modal yang luar biasa buat kita, pengalaman itu tahun 2008. Ya. Terus kemudian penyelamatannya butuh berapa lama itu, Pak, pada tahun 2008 untuk Indonesia ya, bukan untuk yang luarnya, Pak? Tahun 2009 kita udah balik. Udah balik ya, Pak ya. Udah balik. Cepat sekali. Cepat sekali. Oke. Pada saat itu memang saya lihat ada satu faktor yang ada positif dan negatif sih, Pak. Rasio ekspor terhadap produk domestik kita kan juga masih rendah ya, Pak, dibanding negara-negara yang sangat terdampak. Itu gimana, Pak? Nah, itulah untungnya Indonesia. Ketika kita eksposurnya perekonomian kita tidak terlalu besar ke eksternal, dengan kata lain, perekonomian kita mengandalkan permintaan domestik, konsumsi domestik, ya. Tidak mengandalkan, bukan tidak mengandalkan, sebenarnya kontribusinya kecil terhadap perdagangannya, ya, perdagangan ekspornya, ekspor impornya, kontribusi ke perekonomian kecil. Kita banyak didrive oleh konsumsi rumah tangga sekitar 55%. Nah, ketika di luar demand-nya lemah, kita ada impact-nya, tapi less impact dibandingkan Singapura gitu, dibandingkan Malaysia, dibandingkan Thailand. Ya. Nah, satu hal juga sebenarnya, Pak, yang menarik tahun 2008, kita itu kan diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Pada waktu itu ada yang menarik sebenarnya, harga komoditas kan naik waktu itu. Ya, harga komoditas naik, ya. Jadi kita dapat windfall, ya, bisa dibayangkan. Tadi Pak Andreas mengatakan bahwa China lagi tumbuhnya kenceng-kencengnya. Dengan kata lain, dia berarti salah satu negara yang impor komoditas primer yang besar-besaran, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan itu jadi andalan Indonesia. Dan itulah yang namanya dibilang kan bonansa komoditas primer. Berakhirnya kapan sih sebenarnya, Pak, itu komoditas sudah mulai? Sampai tahun 2011. 2011 ya? Sampai 2011. Sampai 2011, dan kelihatan banget harga komoditas naik. Dan sayangnya ketika
bonansa komoditas primer itu berakhir, kita nggak siap menggantikan itu. Kita nggak siap menggantikan itu, industri manufakturnya nggak siap. Makanya terjadilah current account deficit lagi, neraca transaksi nya negatif. Defisit itu berarti negatif. Dengan kata lain, sederhananya begini nih. Biasanya ekspor kita bagus, berarti kan dapat supply US dollar. Karena komoditasnya harganya turun, artinya value dari ekspor kita kan turun. Betul. Ya. Sehingga yang terjadi adalah kita banyak meminta US dollar, tapi menghasilkan supply US dollar terbatas. Jadi supply demand-nya terbatas, demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya. Itu yang disebut dengan current account deficit. Neraca transaksi berjalan kita defisit. Ya. Jadi komoditas ini di satu sisi seperti berkat, tapi juga kadang-kadang bisa jadi kutukan ya, karena kita terlena, tinggal tanam keruk gitu loh Pak. Saya dapat istilah namanya Dutch disease. Nah itu kan menjadi salah satu fenomena ketika bonanza komoditas yang Bapak sampaikan itu, kita lupa membangun sektor manufaktur. Ini bisa dijelaskan nggak sih Dutch disease ini apa sih Pak? Ya, tadi dikatakan bahwa kita perekonomian hanya mengandalkan dari ekspor komoditas primer. Ya, ekspor komoditas primer, dan kita yang mentah-mentah gitu. Yang mentah-mentah akhirnya seolah-olah kita jadi orang kaya beneran. Ya kan? Tuan tanah itu. Dengan kata lain, kalau istilahnya tadi neraca transaksi berjalan itu positif, dengan kata lain, bahasa sederhananya, kita mempunyai tabungan US dollar. Ya, kita mempunyai tabungan US dollar. Makanya rupiah relatifly stabil waktu itu, bahkan cenderung menguat. Betul Pak. Karena kelebihan supply US dollar. Tapi saya ingat juga satu lagi Pak. Selain komoditi booming, pada saat itu Amerika Serikat sedang cetak uang atau quantitative easing yang luar biasa. Bisa diceritain nggak Pak? Ya, ini menarik sebenarnya. Ya. Sebelum kita masuk, kenapa Amerika Serikat melakukan kebijakan quantitative easing? Ya, quantitative easing. Kita flashback dulu. Kenapa Amerika Serikat terjadi resesi tahun 2008-2009? Ya. Tadi saya sempat singgung jatuhnya Lehman Brothers. Orang tidak menyangka-nyangka, ya, sehingga pasar sahamnya anjlok. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Dia kasih obat. Ya, saya bilang bukan obat yang biasa. Ya. Saya katakan itu adalah doping. Oke. Berarti nggak bagus sebenarnya ya Pak ya? Kasih steroid ya. Saya bilang obat kuat. Kenapa kasih steroid? Logika sederhana, kalau perekonomian suatu negara melemah dan masuk ke resesi, pasti responnya bank sentral akan menurunkan suku bunganya. Ya. Tapi menurunkan suku bunga mestinya kadarnya jangan terlalu berlebihan. Nah, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Bunganya turun dari 5,25% sampai mendekati 0, yaitu 0,25%. Jadi turunnya 5%. Nah, pada saat bunga diturunkan sampai 0,25, udah hampir titik terendahnya. Ternyata perekonomian Amerika Serikat nggak pulih. Ya kan? Terus mereka cari jalan. Wah, perekonomian tetap harus digerakkan. Interest rate turun sudah yang paling bawah, tidak menolong perekonomian US. Nah, akhirnya keluarlah kebijakan moneter non konvensional. Kalau suku bunga turun, itu adalah kebijakan moneter longgar yang sifatnya konvensional. Suku bunga ini non konvensional, quantitative easing istilahnya. Ya, quantitative easing itu artinya adalah menambah uang segar ke perekonomian. Menambah uang segar, ya, uang baru ya. Makanya dikatakan cetak uang. Jadi yang dilakukan adalah Bank Sentral Amerika Serikat mencetak uang. Ya. 2007 ke 2008 itu naik signifikan. Yang dilakukan cetak uang,
ini yang saya sebut dengan doping yang kedua. Oke. Ya, kalau teorinya Milton Friedman ini seperti helikopter money. Karena yang terjadi adalah Amerika itu ketakutan bahwa perekonomian dia akan terjadi deflasi. Oke. Deflasi itu artinya adalah harga barang turun. Harga barang turun. Lawannya inflasi, Pak, ya? Lawannya inflasi. Kalau inflasi kan harga barang naik. Nah, kenapa sih ditakutkan harga barang turun? Kalau harga barang turun, hampir bisa dipastikan produsen, pengusaha pasti nggak mau produksi barang. Buat apa saya produksi barang? Harga barang turun. Ya, maunya mereka kan harga barang ada kenaikan. Betul. Karena yang pasti kan cost mereka naik. Naik, betul, Pak. Kalau deflasi berarti kan demandnya hampir nggak ada gitu, turun signifikan, ya, sehingga harga barang turun. Betul. Ya, nah sebenarnya arahnya ke sana supaya jangan sampai terjadi deflasi, ya. Tapi apa yang terjadi dengan Amerika tadi? Sudah melakukan quantitative easing juga, perekonomiannya juga akhirnya apa? Tetap saja resesi. Oke. Ya. Tumbuh negatif itu, Pak? Ya, tumbuh negatif. Oke. Tetap resesi mereka. Ya. Catatan saya itu tahun 2008 itu Amerika Serikat cetak uang itu sekitar 1,85 triliun US dollar. 1,85 ya. 1,8 triliun US dollar. Oke. Ya. GDP mereka berapa, Pak? GDP mereka ya sekitar 15-an kali ya. Iya, 15-an. Berarti sekitar 10-15% kali ya, Pak ya? Ya. Nah, apa yang terjadi di 2020? Sebentar, jangan ke 2020. Jangan 2020 dulu. 2008 saya penasaran nih. Kan cetak uang nih, Pak. Sebenarnya uangnya kemana sih?